Komcat mata laut, aua gitu. Padas terik, hujan berangin, majulah ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Bersama saya Wisnu Firmansyah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang spesial. Tapi sebelum itu saya akan kenalkan dulu program kita yang terbaru kali ini adalah Kumham Imipas Talks, sebuah podcast yang akan menghadirkan banyak narasumber yang akan menyampaikan atau mungkin berbincang-bincang tentang banyak hal termasuk isu-isu terkini atau isu-isu strategis yang menjadi bagian dari Kumham Imipas. Kemenko Kumham Imipas akan menghadirkan banyak hal melalui program podcast terbaru. Kita akan membahas kali ini tentang Komcat atau komponen cadangan. Kenapa? Jadi kemarin Kemenko Kumham Imipas itu sudah mengirimkan perwakilan untuk kita dari pegawai kita mengikuti program komponen cadangan tersebut atau Komcat yang merupakan inisiasi dari Kementerian Pertahanan. Dan dari kami ada 2 pegawai atau 2 ASN yang mengikutinya. Nah, kita akan berbagi kisah bagaimana sih kemarin ngikutin Komcat ini, gimana ceritanya atau bagaimana pengalamannya. Nah, 2 orang itu sudah hadir bersama kita di hari ini. Halo, apa kabar? Halo, hai. Baik, alhamdulillah. Ya. Ada 2 orang, mungkin bisa perkenalan diri dulu dari siapa dan juga siapa. Halo, perkenalkan nama Muhammad Rizky, biasa dipanggil Kiki. Saat ini bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Migrasi dan Pemasyarakatan pada Deputi Imipas, tepatnya di Asisten Deputi Kerjasama Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Panggilannya siapa? Kiki. Kiki. Oke, yang satu lagi. Halo, perkenalkan nama saya Julhanda Caniago yang sekarang berada di unit Biro Umum dan Keuangan, tepatnya itu di layanan pengadaan. Oke, panggilannya? Biasa dipanggil Julhanda. Julhanda. Sudah ada Kiki dan juga ada Julhanda di sini. 2 orang hebat luar biasa yang dengan. Jadi ini agak menarik ya karena Komcat kemarin itu sebenarnya adalah ditawarkan siapa sih yang mau ikut gitu. Nah, kepikiran apa sih Kiki sama Julhanda ini kok pengen ikut yang Komcat itu? Oke, singkat cerita kenapa akhirnya saya bisa mengikuti Komcat. Awalnya informasi atau isu Komcat ASN ini sudah berhembus dan sempat viral di awal tahun. Nah, saya waktu itu dihubungin dan ditawarin untuk menjadi peserta dari Ibu Sesdep Imipas, Bu Nur Azizah Ramanawati Putri. Beliau menghubungi saya untuk menanyakan apakah berkenan dan bersedia wakili Deputi Imipas sebagai peserta Komcat dari Kemenko Kumham Imipas. Nah, dengan spontan saya jawab siap gitu. Karena motivasi saya untuk mengikuti Komcat ini karena saya orang yang suka hal-hal baru ya, Bang. Suka tantangan baru, suka suasana-suasana baru, dan selagi itu positif bagi saya akan coba dan saya akan mengambil sesuatu pelajaran dari apapun yang hal-hal baru saya ikuti itu. Oke. Kalau Kiki suka tantangan, Julhanda apa nih kira-kira? Ya, pertama kali ya motivasinya membentuk kedebasan diri lagi, dapat informasi itu dari kepala bagian umum, menanyakan apakah kamu bersedia diperintahkan untuk mengikuti Latsarmit Komcat ini. Ya, dengan menjawab bersedia mengikuti Latsarmit Komcat ini. Yang mana Latsarmit Komcat ini merupakan suatu pelatihan dasar kemiliteran untuk mentransformasikan warga sipil menjadi komponen cadangan yang terampil melalui penguasaan taktik militer, pembinaan fisik, dan penanaman ideologi Pancasila, pemberian kesejahteraan peserta hingga sertifikasi personil yang setiap dimobilisasi guna memperkuat komponen utama TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI
sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Oke, gitu. berarti memang sebenarnya tugasnya ini nggak mudah ya sebenarnya. Iya, Ini adalah panggilan dari hati untuk bisa bergabung di komponen cadangan gitu ya. Iya. Karena mau nggak mau memang sepertinya pelatihannya kan bukan pelatihan yang kayak gimana gitu, Iya. karena tapi memang beneran pelatihan yang serius ya, Serius, benar-benar ya. militer gitu. Makanya ketika saya mengikuti Komcat ini ternyata melebihi ekspektasi saya. Saya mengira awalnya hanya bersifat outbound biasa. Ternyata setelah mengikuti, Seperti kayak kita latsar waktu itu ya. Iya. Dasar. ternyata setelah itu tuh kurikulum semua yang dipelajari itu adalah tentang kemiliteran, Oke. cara menembak dan lain sebagainya gitu. Berapa hari sih lamanya kemarin ya? Persis harinya itu dari tanggal 22 pembukaannya sampai 22 tanggal apa tuh waktu itu? 22 April. April ya? Ya, itu pun kita Nggak diseleksi. kerasa ya? Ya. Iya. Diseleksi dari tanggal 13 April hingga tanggal 21. Ada tetap seleksinya dulu? Ada, ya? seleksinya itu ada jasmani. Ada juga yang nggak masuk gitu? Renang, Ada. Ada juga ya? Jadi berarti? kita ada 5 tahapan seleksi untuk Komcat ini. Pertama seleksi administrasi atau berkas. Yang kedua seleksi kesehatan atau pemeriksaan kesehatan request. Nah, setelah itu ada 3 tahapan seleksi yang kita sudah mulai wrapping, artinya kita sudah menginap di barak selama seminggu. Itu pertama seleksi psikologi, seleksi jasmani, dan seleksi mental ideologi. Nah, 3 tahapan tersebut kita melalui seleksi itu sudah diinapkan di barak gitu. Nah, selama 7 hari dan 3 hari pantohir di situ, kemudian dilanjutkan dengan 3 hari persiapan geladi pembukaan. Oke. Sampai total latsar milnya itu 45 hari. Ketika dibuka sampai penutupan kemarin di Halim itu 45 hari. Kemarin penutupan tanggal Tanggal 5 Juni. 5 Juni ya, 45 hari. 45 hari, proses pendidikannya itu 45 hari, tapi ditambah dengan proses yang seleksi saya katakan tadi itu 7 hari dan tambah 3 hari untuk gladi, jadi 10 hari pra latsar. Pra latsar milnya 10 hari, jadi total 55 hari kita di Kurang lebih 2 bulan berarti ya. Ya. Oke. 55 hari kita ada Ada di liburnya nggak itu ya? Marinir Celanda. Enggak, itu kita libur. liburnya cuma dikasih kunjungan keluarga setiap minggu. Oke, berarti full 45 hari itu di full kegiatan. barak. Tapi Di iya barak, full kegiatan. Kita nggak boleh ya bagaimana merasakan kehidupan tentara lah. Memang dulu kan pernah cita-cita jadi tentara, tapi setelah melihat tentara itu memang sulit juga mempertahanan NKRI ini gitu. Oke, karena butuh Apalagi stamina, butuh energi, segala macam, mental pengorbanan, juga iya. ya. Keseimbangan fisik, mental, intelligence semua. Semua yang Nah, diseimbangkan. dari misalnya ini kan karena kita sama-sama dari sipil mungkin ya. iya. Kalau mungkin kalau saya sendiri juga ngerasain latsar di TNI AD juga berat banget gitu. Turun 15 kilo itu waktu itu ya. Tapi kalau dari kalian sendiri, apa sih yang dirasain selama 45 hari ini selain dengan kemampuan kemiliteran yang pastinya akan nambah, ada kesan-kesan yang mungkin masih terngiang dari 45 hari itu? Yang saya menangkap sekali dari hasil latsar mil itu untuk pribadi dan mungkin juga akan bermanfaat untuk organisasi yang bisa kita implementasikan di kantor, 3 hal loh. Pertama, kita dibekali tentang karakter untuk menjadi pribadi yang disiplin. Oke. Disiplin dari Pasti segi ya, waktu. TNI kan karena disiplin Iya, banget ya. dari bangun pagi, subuh, senam, sarapan pagi semua kita dari atur sedemikian detail dan rinci. Nah, itu membentuk pribadi yang bisa untuk lebih menghargai waktu dan membentuk jiwa-jiwa disiplin. Nah, itu yang paling terasa perbedaan saya sebelum ikut Komcat dan setelah ikut Komcat. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan ini di Bisa diterusin lah ya. diterusin, bukan hanya selama pendidikan Pendidikan saja. aja. Yang kedua, itu tentang menjadi pribadi yang memiliki integritas, sesuai perkataan sesuai dengan tindakan dan tindakan sesuai dengan perkataan, tidak dilebih-lebihkan. Apa yang kamu lakukan adalah seperti apa yang kamu katakan, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Nah, itu doktrin yang sangat melekat di dunia militer. Nah, dan itu sepertinya relate dengan kita yang berada di dunia sipil karena nilai-nilai itu positif ya, menurut saya. Integritas. Yang terakhir adalah
tanggung jawab. Tanggung jawab gimana kita bisa untuk bertindak, mengambil tanggung jawab dengan memimpin teman-teman. Ketika kita ada di situ, kita digilir untuk menjadi ketua kelas atau komandan peleton. Oh, diganti-gantian gitu ya? Diganti-ganti setiap hari. Nah, di situ kita belajar untuk memimpin teman-teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai karakter dan usia yang rentangnya itu bisa jauh sekali. Di kita itu ada yang paling muda 19 tahun, ada yang paling tua 40 tahun. Nah, bayangkan bila seorang yang berusia 19 tahun menjadi komandan peleton atau bahkan danki, di saat itu memimpin orang yang 40 tahun. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita mau nggak mau itu juga kayak latihan mental juga ya betul, sebenarnya. Siap dipimpin dan siap juga memimpin. untuk memimpin. Nah, 3 hal itu yang menjadi modal utama menurut saya yang saya dapatkan selama Latsar Milkomcat kemarin. Nah, kalau di Belanda gimana nih? Ya, kalau di saya itu satu poin yang sangat berharga itu jiwa korsa, saling solidaritas ditanamkan di diri kita, karena kita berada di Lemdik Matra Laut ya, tepatnya di Pasmar Brigif 1. Oh ya, karena memang ternyata di Komsat yang kemarin Ada itu 3 matra. dibagi-bagi ya, Iya, dibagi-bagi dan kalian sendiri dapatnya di Marinir Cilandak. Di Brigif 1 Pasmar 1. Oke. Brigif 1 Pasmar 1 di Cilandak di Jakarta Selatan. Marinir berarti ya? Marinir, Marinir, ya. Karena slogan Angkatan Laut itu benar-benar satu jiwa. Yang relate-nya dengan kehidupan kita di sipil itu kita tidak apatis, saling mengingatkan teman gitu kan, apapun kesalahan teman, apapun kesalahan kita, teman yang ingetin kita, kita ada yang ngingetin teman. Ibaratnya kita tuh satu tubuh lah. Satu tubuh, satu sakit, yang ini merasakan sakit juga, yang satu senang juga gitu. Di sana itu apabila teman kita yang bikin salah, semua ya dihukum gitu. Itulah. Tapi berkembali ke diri kita bawa rasa tanggung jawab dan rasa solidaritas jiwa korsa itu bagus diimplementasikan di kantor kita gitu. Maksudnya tidak hanya perbagian, lebih kompak lagi, tidak hanya ada gaps-gapsnya, tidak ada kelompok ini deputi ini. Sebenarnya kita kan saling berkaitan antara yang atas dengan yang bawah, yang kiri dengan yang kanan, depan yang belakang, begitu. Oke, karena kita tetap satu kementerian. Tetap satu kementerian. Gimana memajukan dan visi misi kementerian ini ke depannya. Bagaimana kita adalah generasi muda yang akan berkembang nanti di mudah-mudahan mencapai tujuan kita di Indonesia Emas. Gitu. Ngomongin soal tadi nih, berarti kan kalau ada yang salah satu, jadi salah semua. Iya. Ada nggak sih cerita-cerita menarik nih dari Barak yang mungkin bisa disampaikan juga? Ketika itu ada nih teman kita yang ternyata ngeyel, dibilangin apa, terus ternyata disuruh dihukum semuanya gitu, atau gimana? Banyak, sering sekali. Nah itu, apa yang paling berkesan sampai, gila ini bukan salah gue, tapi kenapa jadi gue nih yang harus? Nah, gitu. Biasanya kayak gitu tuh, pasti akan ada hal-hal semacam itu. Kita itu setiap mau sholat, setelah habis sholat, itu kita ada di apel. Apel itu setiap waktu, apel pagi, apel siang, apel malam gitu kan. Nah yang paling sering itu ketika apel pagi dan apel siang. Sebelum kita mau sarapan atau mau makan siang, kita dihitung dulu jumlah orangnya, pasukan personil. Nah banyak sekali itu yang hampir setiap kali apel kita tidak pernah lengkap. Ada aja yang hilang gitu. Ada aja. Kalau istilah di Marinir itu ya? Dari pelatih istilahnya bulet. Bulet itu hilang. Hilang-hilangan gitulah. Nah, karena mereka ini tidak ada di barisan, jadi kita yang sudah siap sudah ready, sudah memang disiplin lah ibaratnya. Karena mereka nggak ada, kita harus menunggu sampai mereka dicari dan dihukum. Sementara kita menunggu, kita itu disikap push up-kan gitu. Nah, itu hal yang biasa. Memang kembali lagi untuk diri kita sendiri kan. Jika kita push up kan yang bermanfaat untuk tubuh kita sendiri, jadi lebih bugar. Nah hal itu yang paling sering ya. Karena mau nggak mau juga ada mungkin personel-personel yang memang tidak pernah atau mungkin tidak terbiasa juga ya dengan kegiatan-kegiatan kemiliteran, tapi juga
Kalau boleh tahu sebenarnya pada ngilangnya itu kemana sih? Pada kenapa sih sebenarnya? Ada sih yang sembunyi, ada cerita yang lucu nih, cerita kamar lucu. mandi ya biasanya. Oh, enggak, kamar mandi itu udah biasa. Oh, udah biasa malah. Udah hal yang biasa, di tempat tidur udah yang biasa. Itu saya pernah menemukan, ikut mencari, kebetulan dipercaya waktu itu jadi ketuanya teman-teman semua, maksudnya jadi yang dituakan lah, jadi senat. Kita pernah menemukan teman ini pakai baju tidur di kandang ayam. Oh Sembunyi iya? di kandang ayam dia. Padahal kita semua pelatih udah mencari kan. Waktu itu posisinya kita makan pagi. Ya makan pagi mau makan snack. Jadi tiba-tiba ini dia nggak ada gitu kan. Kita cariin semua di mana-mana tempat nggak ada ya. Akhirnya kita ketemu di belakang dapurnya para prajurit. Okay. Itu biasanya ditempatkan oleh ini buat kan ayam gitu. Itu hal yang lucu sih sebenarnya. Sampai dihukum dia itu seperti posisi ayam. Karena ngumpet Iya. bareng sama ayam, Ayam, jadi iya. disuruh ke posisi ayam. Alasannya juga lucu. Alasannya megang telur ayam. Lucu banget gitu. Ya mungkin karena memang Iya, belum terbiasa belum itu terbiasa tadi. ya. Kita Tapi kan, dari berbagai kementerian, kita dari berbagai latar belakang, ada yang benar-benar mau ikut, ada yang menjalankan perintah. Tapi inilah awal-awal tuh memang semuanya terpaksa. Tapi kebiasaan itu harus dipaksakan gitu. Iya, betul. Terpaksa makanya terbiasa gitu. Awalnya pagi gitu. Jarang yang bangun pagi, tapi ketika di barak itu semuanya harus bangun. Kalau tidak bangun itu kasihan teman-teman yang kena hukum. Ada juga tuh yang menyesal, yang minta maaf ke kita. Bagi teman-teman yang bulat, minta maaf tuh. Maaf ya, saya ini nih. Di akhir-akhir cerita itu kita udah mulai kompak, udah kelihatan jiwa korsanya. Ada yang ya maafin ya, saya tidak hadir tadi, maaf ya, saya gitu. Ya. kalau dari semua kegiatan selama pendidikan, apa sih rutinitas yang paling menurut kalian ini kayaknya favorit gue banget nih, pengen diterusin aja gitu, misalnya kayak yang tadinya nggak terbiasa olahraga jadi pengen olahraga terus setiap hari atau mau apa gitu, atau mungkin makanannya gitu, yang rutinitas makan yang biasanya makanannya agak berantakan ya di sekitaran kantor ya. Iya. Ini jadi terbiasa dengan makan makanan yang mungkin lebih sehat atau apa, jadi Iya, pengen benar, diterusin. iya. Apa nih kira-kira yang Saya dua hal sih bang. Apa? Yang pertama tadi yang sudah abang sempat mention juga, olahraga. olahraga? Nah, itu menjadi momok dalam diri saya sendiri. Ketika selesai latsar mil ini, saya tetap harus konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh dan diri saya itu dengan tetap olahraga. Jadi sebisa mungkin setiap hari itu saya selama udah 4 hari ini sebisa mungkin saya tetap olahraga gitu. Mau sekedar lari 15 menit atau Biasanya lari berapa menit kalau di pendidikan? Ya, tiap pagi kita Tiap pagi pasti senam, ada ya, waktu dua, 1 jam gitu? Enggak, Enggak, 30 menit. 30 menit. Kita di sana lebih ke seringnya push up, jumping jack. Olahraga kita push up, jumping jack itu rutin setiap hari. Jumping jack, senam, jalan. Kemana-mana kita jalan jauh yang jaraknya. Boleh nih Jadi kayaknya kita diikutin biasa. ya biar agak kurusan dikit ya kayaknya. Nah, yang kedua bang, yang paling melekat nilai selama itu di hidup sampai sekarang adalah ketika kita didoktrin atau diajarkan untuk ketemu siapapun itu hormat. Karena di militer kan menghormat. Iya, betul. Tapi implementasinya kalau kita di sipil tuh bisa jadi seperti dengan menyapa. Oke. Nah, sepertinya nilai itu sampai sekarang akan saya bawa dan akan saya teruskan ketika ketemu sama siapapun, saya akan menyapa minimal senyum. Iya. Gitu. Karena Gitu itu ya. bentuk penghargaan terhadap diri sendiri sebenarnya. Saya ingat sekali kata-kata pelatih yang mengajarkan itu, kita setiap ketemu orang siapapun yang kau temukan, itu kau harus hormat. Oke. Nah, bentuk hormat kepada orang lain itu adalah kembalinya hormat pada diri sendiri, bukan Oke. Gitu. bagaimana kita, Karena kita bisa menghargai diri orang sendiri. lain, Nah, jadi berarti kita menghargai diri meskipun sendiri. yang orang hormati itu tidak membalas hormat kita, setidaknya kita tetap memberikan hormat itu sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri gitu. Nah, itu melekat pada diri saya. Jadi ketika kita di sipil mungkin kita kan nggak harus hormat ya, gitu, tapi kita harus menyapa. Nah, menyapa, senyum, dan itu ya kembali ke bentuk penghargaan pada diri sendiri. Nah, dua hal itu bang. Oke, kalau Julanda sendiri gimana? Ya, sebenarnya hampir sama sih yang disampaikan oleh rekan
rekan saya itu Bang Rizky. Kalau saya lebih mengambil poin ya pola makan sih, pola makan yang lumayan misalnya membuat lemak di tubuh kita ini tidak terlalu banyak lah gitu. Maksudnya kita tidak makan yang terlalu manis, yang santan, yang terlalu pedas gitu. Itu menu kita daging. Kalau boleh tahu nih Iya. apa aja nih menu-menu selama di sana ini? Iya, yang pertama protein itu pasti, protein, karbo gitu, tambah susu. Terus ya di menu makanan kita itu ada buah juga gitu, diselang-seling, ayam, daging, ikan begitu semua. Sayurannya? Tapi sayurannya ada toge, ada sayur asem, ada sup, sayur buncis gitu. Pokoknya ya Variasi. Kenapa Sederhana tapi sebenarnya bergizi gitu ya. bergizi gitu. Memenuhi asupan gizi harian gitu ya. 4 sehat 5 sempurna. Misalnya sempurna itu. Karena ada susunya tadi ya. Itu sih lebih yang rutinitasnya itu. Makan itu tiap kita diatur bener-bener jam 6 nih, jam 6 sarapan pagi. Bangun jam setengah 5 atau jam 4 persiapan sholat subuh, habis sholat subuh senam, rutinitas senam, habis itu senam, pembersihan, sarapan 7. Pas nanti waktu zuhur, sholat zuhur berjamaah, habis sholat zuhur langsung ke tempat makan. Pokoknya pola makan itu teratur. Semuanya serba teratur ya. Serba teratur. Makan, baca doa bersama, makan apa, kita disamakan, tidak ada dibedakan. Teman makan apa, kita makan itu. Oke. Yang lain pun, bahkan kita pernah makan itu bertabur bintang. Apa itu maksudnya Makan bertabur bintang itu kita dihadiri oleh Pangkormar. Oh. Pimpinan paling jenderalnya ini pada datang ikut makan gitu ya. makan. Oke. Apa yang kita makan sama dengan mereka yang kita makan gitu. Oke. Itu di depan itu kita ada dari penjabat Menhan, ada dari pejabat Pasmar sendiri, yaitu bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kita sebutnya itu makan bertabur bintang lah waktu itu. Oke. Itu yang mereka itu di angkatan laut itu kita benar-benar beda dengan angkatan lain. Ketika makan kita ada bunyi lonceng, Oke. rutin doa. Ada tradisi khusus. Ada tradisi khususnya gitu. Ketika kita berjalan, apabila mendengar fluid, tanda bendera mau naik, kita harus berhenti. Harus berhenti. Di atas motor berhenti, turun dari motor. Mobil pun berhenti. Jangan mobil. Kucing yang lewat pun dia berhenti tuh kalau dengar itu gitu. Kalau tahu itu karena udah jadi kebiasaan. Udah kebiasaan, Mereka yang udah gitu. biasa dengar fluid ikutan berhenti Itu akhirnya berhenti ya. akhirnya gitu. Tapi ini ngomongin soal rutinitas kan gimana ya? Kalau saya sendiri sih ya, kalau ada rutinitas pasti ada kalanya bosen, Iya, capek pasti gitu capek. ya. Gimana itu mempertahankan semangat dari hari pertama sampai hari ke-45 gitu? Memang selama kita di sana tuh motivasi dan semangat kita naik turun. Saya harus akui itu. Pasti ya ada Saya up and di awal down-nya gitu. motivasi tinggi besar, tapi ketika mulai di pertengahan sempat turun nge-down, lagi, iya. drop, turun. Nah, kita untuk menjaga itu sesama teman-teman peserta sendiri, Bang. Ketika melihat ada teman yang lagi semangatnya turun, nge-down, kita bantu, kita rangkul, kita semangatin dia. Nah, begitu juga di saat beliau yang sedang semangat, kita tidak semangat, beliau yang semangatin kita gitu lah. Gitu ya. Jadi karena kita sudah bergabung di situ memiliki perasaan yang sama, senasib sepenanggungan. Jadi mau apa lagi yang kita harapkan? Kita selesaikan ini, setelah itu kita akan bebas. Itu aja, tujuan kita adalah jalani aja apapun itu. Nah, Tapi ini menarik ya, karena senasib sepenanggungan itu kan bikin jadi suasana kebersamaan pasti Iya, akan pasti, berbeda gitu. Sampai di hari-hari terakhir pasti kan bonding itu udah terjadi nih. Udah jadi satu ini gitu. Ada nggak momen-momen di mungkin hari-hari terakhir pelatihan itu yang kayak ya bentar lagi selesai nih gitu, kayaknya bakal kangen banget sama suasana ini. Ada gitu. bagi saya ya, teman-temannya itu yang paling ditunggu itu ketika waktu kita pelatihan itu adalah Sarmil itu adalah kegiatan menembak. Karena kita jarang banget ya ngelakuin Iya, menembak penembakan itu ya. tidak ada di sipil gitu. pertama sekali dalam hidup saya. Iya, yang lain pun juga begitu. Teman-teman yang dari lapas itu bermanfaat juga, teman-teman yang dari taruna-taruna gitu kan. Itu benar-benar kita menggunakan ya
senjata asli, pelurunya peluru tajam gitu kan, peluru panas. Dan itu tuh mulai semangat tuh, mau akhir-akhir tuh tutup semangat. Jadi kalau bagi saya yang saya tunggu tuh hari Minggu. Karena Karena ada kegiatan olahraga gitu. Oke. Karena kalian nggak boleh pulang sama sekali. Nggak boleh, keluar keluar pun ya. nggak boleh. Kalian Hanya boleh kecuali dikunjungi. Hanya boleh dikunjungi. Hari Minggu Iya. itu waktu kunjungan. Atau kunjungan. Hari Minggu itu waktu kunjungan, Iya. olahraga gitu. Olahraga, Tapi pembersihan. kegiatan-kegiatan pelatihan masih ada nggak? Bimsu kalau- namanya. Itu ada Bimbingan namanya bimbingan pengasuhan. pengasuhan Oh, oke. gitu. Jadi, Kita main bareng sama olahraga pelatih. umum. Kita main bareng pelatih, bareng semua ikut, pelatih itu ikut nyampur main dengan kita gitu. Yang hobi bola main bola, yang hobi volley main volley. Kalau saya kemarin tuh menghilangkan rasa sumpek dan suntuk itu, saya buat catur. Ada teman-teman boleh, yang boleh bawa ya itu. catur, main catur kita kan. Nah, itu cara menghilangkan stresnya itu. Di sana itu ya yang membuat kita jenuh itu ya kegiatan yang diulang-ulang, materinya apapun, apalagi kita di materi itu pada ngantuk semua segala macam. Karena pasti Udah kelelahan fisik kelelahan dan fisik. Kekurangan istirahat gitu. kekurangan istirahat juga pasti ya. Dan itu hal yang wajar. Siapapun wajar. yang sedang mengikuti Tapi tetap pendidikan masuk kan pasti ya kurang. materinya kita kan, masuk, tetap masuk kan. alhamdulillah. Kita di, Tetap di masuk. kan yakin kita Ada diuji. Tetap nyatet ya, ada Iya. ada ujiannya. Ada Oh, ujiannya. di hari-hari terakhir ada ujian. Namanya ujian. berganda. Berganda. Apa Itu aja yang berganda diujiin itu tuh? ujian materi-materi yang sudah diajarkan, kita diuji kembali, ada pos-posnya. Oke. Jadi kita di berganda itu konsepnya kita dibagi kelompok peleton yang berjumlah regu 20 orang. 12 orang. Di maritim kayak Di marinir. di marinir kemarin berapa totalnya? 280. 280 lumayan banyak berarti. Banyak. Iya. Cuman yang sampai akhir sampai tubdik itu 274. Karena Ada tadi teman-teman ya, yang ada mengundurkan liburan ya. diri, ada yang benar-benar Dengan dengan berbagai alasan Nggak lah. kuat lah ya. ya sakit gitu, Ada ada yang yang sakit. benar-benar ada yang penyakit gitu. Nah tadi dibagi ke sekian regu itu. Iya. ya. Nah konsepnya terus kita jalan ada 6 pos. Ada 6 pos. 2 hari, selama 2 hari itu kita diinapkan Bivak. di bivak, pakai tenda gitu seadanya di alam terbuka. Selama 2 Itu hari masih di lingkungan masih marinir. di lingkungan Masih komplek marinir Selandak juga. Terus hari pertama ada 6 pos, hari kedua ada 6 pos. Nah, pos-posnya itu pertama bagaimana bongkar pasang senjata. Oke. Nah, jadi kita di situ setelah diajarkan kecepatan kita dalam bongkar pasang senjata itu. Yang kedua PBB. PBB biasa maupun PBB bersenjata. Kita diuji kembali apakah kita masih ingat dan masih paham PBB-PBB yang sudah diajarkan. Yang ketiga tentang ada PHH namanya. PH itu pasukan huru-hara. Oke. Pasukan huru-hara yang bawa tameng gitu kan. Nah, Mau pentungan. pentungan Itu segala juga macam. diajarin semua. Diajarin gitu. Diajarin. Bagaimana pengamanan massa segala macam, gerakan-gerakan posisi dan segala macamnya diajarin gitu. Nah, yang selanjutnya ada ini Ilmu kompas, ilmu kompas, baca Medan. peta. Ya, ilmu medan. Ilmu medan, baca peta, IMP. Dan ini lempar senjata, lempar Pisau sama lempar kapak. kampak. Ada juga. Ada juga gitu. Ada juga. Luar biasa ya, detail Iya, banget banyak. ya. Detail Bener-bener. ya. Itu kayaknya pendidikan TNI yang harusnya 2 tahun dijadiin 45 hari ya. Nah, kayaknya. habis itu ada namanya Niksatpur, teknik dasar tempur. Ya, teknik dasar tempur tuh gerakan-gerakan bagaimana merayap, Bang. Guling. Ya. Yang baik dan Terus. benar layaknya seperti Iya. militer Iya. pastinya. Jadi kita Iya. merayap Nggak sambil kayak kita pegang merayap senjata sendiri itu kan. gimana? Kan kita kalau merayap sendiri juga Jadi kan asal ada ngerayap. jalurnya khusus memang dengan lorong yang pas satu badan kita sambil bawa senjata, kita merayap dari start sampai ke ujung. Nah, itu dinilai. Bagaimana sambil kita Pegang gendong senjata. senjata, meluk, kita jungkir roll ke depan, itu diajarkan dan dites juga. Yang paling susah apa nih ujiannya? Paling susah itu bagi saya itu ketika kita latihan penyelamatan diri, ibaratnya kita di laut, kita itu kita naik perahu karet itu di markas Denjaka, tempat latihannya Denjaka. Itu yang paling susah itu menurutku membuat pelampung dari celana. Bikin pelampung Dari celana. Oke.
Pernah mendengar sebelumnya? Belum. Ya, misalnya kan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu kan, kita naik pesawat atau tercebur di lautan, kita harus buka celana, bikin pelampung gitu sebelum Menarik ya menarik sebenarnya gitu. ini ya. Jadi perahu itu kita balikkan, kita sembunyi di bawah perahu karet itu supaya nggak kelihatan musuh gitu. Oh, jadi kayak di kepalanya nanti di dalam perahunya gitu. Iya, dalam perahu kita Kayak pernah lihat di film sih. Iya, begitu. Dan kita mempraktekkan itu. Kita mempraktekkan itu. Akhirnya mempraktekkan. Selama ini kita cuma lihat di literally, film. tapi Dan tetap kita diajarkan. beneran di laut atau Di ada di kolam? Kolam. Oh, Kolam Kolam gede latihan bukan Denjaka. bendungan lah, saya bendungan. bayanginnya di ini. Bukan di laut. Simulasinya Ada di dalam priok kolam. Iya, Tapi kolamnya dalam. Tapi emang orangnya dalam, karena Dalam. disesuaikan dengan laut beneran laut. Iya, pasti. benar laut. Itu Ada sih yang nggak bisa berenang nggak itu? Ada. Ada juga. banyak. Aduh, Nah, nggak yang kebayang membedakan sih. kita di marinir ini kan Bang, kan kita Komcat ini yang gelombang 1 ada sekitar 1.700-an ya. Dibagi atas 6 lemdik, lembaga pendidikan. Dan 3 matra. 3 matra lah lengkap, ada matra darat, matra laut, matra udara. Nah, dari 6 lemdik ini 3 matra darat, pertama di Rindam Jaya, Pusdikes, Puskesat, sama Puskombelne. Nah, saya lulusan Pusdikes. Pusdikes, Puskesat. Nah, itu Enak, yang kedua matra udara itu ada 2 lemdik di Pusbahasa Halim Perdana. Habis itu sama Windik Atan Sanjaya, Windik 500 Atan Sanjaya Bogor. Nah, Dan sedangkan marinir kita yang matra satu-satunya. laut satu-satunya lemdik cuma di marinir Bang. Jadi kita bisa dibilang eksklusif lah. Eksklusif ya. 280 orang yang gelombang 1 Komcat ASN yang matra laut ya cuman kita yang di marinir ini. Karena nggak ada yang lainnya Nggak ada lagi yang ya. lain. Karena kan 3 udah di AD, Iya. 2 di Tapi udara. Iya. di Pasmar Brigif 1 itu sebenarnya bukan lemdik, itu satuan tempur. Nah, itu yang beda. Itu beda, Makanya bedakan yang ya. kedua, Oh, fun iya. fact-nya adalah Iya juga ya, dari karena itu 6 bukan lemdik ya. itu, dari 6 lemdik itu, Iya. satu lemdik yang tidak Tidak ada peserta lemdik. wanita, cuma di marinir. Marinir. Full, Peserta cowok full, semua. Ya, kita 280 tuh cowok Cowok semua. semua. Ya. Oke. Berarti bisa ngebayangin tanpa perlu kita jelasin bagaimana Situasi di dalam latihan kita selama itu yang dikumpuli oleh cowok semua ya, Mak. yang lain gabung gitu. Bagaimana Yang lain gabung. perlakuan kita. Padahal tadi saya bayangin kayak Disiplin. lari ke kandang ayam itu kayaknya yang cewek ini karena nggak kuat. Enggak. Tidak, cowok cowok, juga, cowok semua. Cowok semua. Kita lengkap kan. Nah, bisa-bisanya Kemenko. Nah, satu lagi kebanggaan kita mungkin karena lagi ada di podcast Kumham Imipas Talk ini kan. Di marinir yang tadi 280 orang khusus cowok semua tanpa wanita, kita Kemenko Kumham Imipas kebetulan mendapat nomor urut 1 dari 16 kementerian yang ada di Pasmar 1 dari dan dua. awal. Nah, jadi kita yang dari Kemenko Kumham Imipas cuma berdua sama Bang Jul, dia dapat nomor urutan paling atas gitu. Saya dapat nomor 001, Bang Jul Nomor kedua. A201. Karena kementerian kita nomor 1 di marinir. di Marinir. Secara urutan. Tapi ada dari Kemenko lainnya nggak? Ada 3 Kemenko. Kemenko. Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, sama Kemenko Pangan. Oke. Kita yang Dan kita ada di urutan nomor 1. nomor 1. Kebetulan di Kemenko Kumham saya yang daftar utama kemarin itu dan Bang Jul kedua, saya nomor 1. Jadi saya dikenalnya dengan teman-teman yang itu Mas 001. Karena nomor helm saya tuh nomor 001. Karena ditulisnya 001 Iya. ya. Menarik sih ini ya. Jadi kayak setiap kali Setiap dipanggil absen segala macam saya nomor 1. selalu pertama gitu ya. Yang pembagian kaporlap segala macam tuh saya. Ada temen dia memakai barak prajurit. Prajuritnya turun di bawah, mereka di atas. Jadi ketika di sana mereka udah 2 minggu, ditanyalah sama prajurit senior ini, kamu nginap di mana? Di barak ini Pak, barak Bravo katanya kan. Oh, barak Bravo. Udah tahu kamu itu barak siapa katanya kan? Siap, tidak, dijawab tidak gitu kan. Itu barak kita ini segala macam. Dan dia ngetes. Coba kamu hitung, bukan ilmu itu. Kamu hafal nggak anak tangga itu berapa katanya? Dan dia jawab tidak hafal. Ya disuruh push up sebenarnya anak tangga itu. Karena Padahal ada berapa anak tangga? ada 22. Gitu kan. Karena kita harus tahu ketika kita tuh malam tuh ada jaga serambi. Jadi per 2 orang lah, per 2 orang kita menjaga teman-teman kita yang tidur. Iya, betul. Per jam gitu ya. Jaga di depan pintu ya. Iya, biasanya depan ya. pintu gitu. Ya, langkah-langkah pelatih itu di tangga itu kita harus tahu. Tapi ada ya pelatih pinter lah. Nyamar dia jadi siswa masuk gitu kan. Ya ada sandi juga. Ada juga tuh teman-teman yang
sebenarnya kan nggak boleh bawa handphone nih, ada yang ketahuan bawa handphone segala macam, yaitu pelatih itu menyamar, bagaimana seorang prajurit yang menyamar itu, benar-benar. Oke. Tapi jadi menarik ya, karena kan kalian juga pasti 45 hari itu ada do's and don'ts-nya gitu ya. Pasti. Ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Tadi kan kita sudah sempat ngulik sebagian gitu. Tapi yang pasti 45 hari kan nggak pulang sama sekali. Iya. Tapi ada nggak kesempatan ngubungin keluarga gitu selain karena tadi kan cuma boleh dikunjungi, Iya. tapi sebenarnya masih bisa menghubungi nggak Bisa. sih? Nah, Bisa. seperti saya kan kebetulan merantau dan tidak ada keluarga di sini. Kita dikasih kesempatan di hari Minggu itu, Bang, Oke. karena waktu libur kita di hari Minggu. Handphone tuh boleh dibawa nggak sih? Tidak, Nggak boleh. kita dikumpulkan. Oke. Dari awal pembukaan sampai menjelang Hamin 1 menit kemarin kita dikumpulkan dalam satu box yang dijaga oleh pelatih. Jadi kita tidak boleh pegang HP, itu tujuannya supaya kita tetap fokus. Oke. Tidak terdistraksi dengan dunia luar lah, apalagi dunia medsos gitu kan. Jadi kita fokus, tidak boleh megang HP. Nah, ketika hari Minggu itu waktu libur, BIMSUH tadi kayak kata Bang Jo bilang, bimbingan dan pengasuhan, dikasih izin untuk pegang HP menghubungi keluarga. Oke. Dari jam Di hari Minggu itu ya, Iya. berarti ya. jam 9 sampai jam 5 nanti dikumpulkan kembali. Nah, di situ kesempatan kita memanfaatkan waktu untuk menghubungi keluarga, seperti saya menelpon orang tua di Aceh, ayah, ibu, kakak dan segala macam, memonitor keadaan segala macam. Nah, Update di sosmed. gitu. update di sosmed sekali gitu kan. Nah, seperti itu. Karena Senin sampai Sabtunya kita full materi, Bang. Oh, Ada kelas. Baik materi di dalam kelas maupun materi yang di luar kelas, materi alam Lapangan. gitu, lapangan. Masih mending aku dulu ya, waktu Sabtu Minggu boleh pulang ya. Bulan ya. Saya Boleh mengira apa sih juga istilahnya ya? awalnya IBL, boleh. izin berlibur ya. Iya. Pesiar namanya kan. Iya, dia. pesiar. Kok kami cuma minggu dan itu pun tidak boleh keluar. Nggak boleh keluar, Boleh harus. dikunjungi keluarga teman atau ya dikasih HP untuk menghubungi keluarga yang tidak Iya. mengunjungi gitu. Oke. Sabtunya kita ada- tetap kelas soalnya. Kalau dance yang lainnya gitu ada nggak? Yang nggak boleh sama sekali gitu? Ya, yang hal umum tidak boleh merokok karena Oke, kita bayi pastilah cowok-cowok ya. ini kan paling rame ya, Bang. Iya. Kaum-kaum Ini pada siapa? nyuri-nyuri nggak? Iya. Kaum-kaum Ada. nyebat. Yang nggak boleh itu satu lagi nih, ternyata di angkatan laut itu, di marinir itu, mereka itu para prajurit nggak boleh upload kegiatan mereka di media sosial, Oh, di TikTok, nggak boleh gitu ya? Instagram, karena itu bakalan ditindak sama ini intel mereka. Oh. Dan itu direlate dengan ya ibaratnya kita ya, maksudnya kita mempost itu, coba lihat postingan marinir itu pasti dari yang lain, dari orang lain memvideokan baru di post gitu. Oke, tapi kalau dari pribadi Pribadinya tidak nggak ada, nggak boleh Oke. itu. Sangat dibatasi. Sangat lah. dibatasi Dibatasi. mereka. Tempat-tempat yang bisa kita Ah. dokumentasi atau bisa kita Apapun. rekam. Tetap bisa kita ada foto. ini. Ya, Ada tempat-tempat yang takutkan. tidak boleh. karena kan balik lagi itu kemarin kan bukan Itu landing rahasia. ya, itu kan Landing, tempat Itu prajurit, tempur. Tempur. Selama kita 45 hari di sana kurang lebih ada 3 atau 4 kali kalau saya tidak salah ingat, dan 4 kali kita melihat upacara pisah sambut satgas-satgas. Iya. Bagi Yang harus baik bertugas satgas ya. Papua yang lama sudah setahun mereka kembali dan akan digantikan dengan satgas baru sampai setahun ke depan, itu upacara lagi, itu satgas tempur. Habis itu ada satgas puter namanya, penjagaan pulau terluar. terluar. Ada juga pisah sambut, itu kayak menjaga pulau-pulau yang ada di luar perbatasan lah terluar. ya. Kayak di Aceh ada tuh namanya Pulau Rondo dan di Natuna segala macam tuh. Itulah kita belajar Ada di 4 sana. satgas yang pisah sambut selama kita di sana. Dan kita Marinir, sahabat dengan- kita menganggap marinir itu apalah kerjaannya, ternyata marinir itu menjaga pulau-pulau kita yang kan banyak nih pulau-pulau di Iya. Indonesia, bahkan pulau kita itu belum ada namanya loh gitu. Ada yang belum ada namanya. Ada yang belum ada Tapi namanya. mau ngomong harus dijagain. Harus dijagain ya gitu. Ternyata kita melihat, oh tentara, kita bisa tidur enak warga sipilin karena tentara yang menjaga lah gitu. Kita nggak mungkin kan kita hanya tidur, bangun, kerja, dapat duit. Kalau mereka enggak, ketika kita tidur mereka bangun.
gitu, yang buat jagain itu Terima kasih semua. sekali lagi bapak-bapak TNI Iya, kita sudah yang- menjaga yang biasanya kedaulatan NKRI, pokoknya luar biasa Ya kita ya. just masyarakat ya, masyarakat sipil ataupun masyarakat yang baik PNS atau non PNS lah. Kita jari kita ini yang gimana jari kita tuh mengomen kegiatan-kegiatan ini, tentara gini, tapi itu hanya segelintir sedikit oknum gitu. Tapi bener-bener ya mulia lah tugas mereka gitu. Bahkan mereka pun pernah curhat dengan kita, bilang begini, kalau tahu dia kerja tentara itu seperti ini, dia nggak bakal masuk loh gitu. Tapi gimana lah, ini dengan pengabdian, tugas negara, kita dibayarkan oleh negara, mereka tuh harus ikut dengan, mereka tuh bener-bener relate dengan atasan. Apa perintah atasan itu semua gitu. Tapi perintah itu tidak ada buat menghancurkan NKRI ini. Karena ada kita melihat kasus-kasus yang tentara kita membelot segala macam. Sebenarnya kita itu setiap warga negara di Indonesia wajib mempertahankan ideologi bangsa dan negaranya sendiri. Bukan hanya komponen cadangan, komponen utama, bukan itu yang harus menjaga Indonesia ini, tapi kita semua. Dari generasi muda, generasi yang tua itu yang belajar dari pengalaman mereka begitu. Nah ini buat generasi muda ya, karena saya juga sudah tidak muda lagi ya. Untuk Masih mungkin muda, Anda masih baby muda. milenial baby nih ya, atau mungkin Gen Z atau Gen Gen Z. Alpha gitu, Iya. yang masih muda-muda ini kalau emang pengen tahu lebih lanjut mungkin bisa lebih belajar lagi gitu Iya, ya, lebih mendalam, karena kan sekarang informasi juga lebih mudah Mudah didapatkan. diakses. Tapi aku jadi penasaran nih, menghubungin keluarga kan agak susah juga ya pasti ya, cuma di hari Minggu itu Hari aja. Minggu, ya. Kalau nggak dikunjungin ya harus bisa menghubungin. Menghubungin. Tapi apa sih reaksi keluarga waktu tahu kalian tuh ikutan Komcat? Nah itu. Kalau saya pribadi dari awal saya sudah memberikan informasi atau memberitahu ke keluarga orang tua di sana ketika sedang proses pendaftaran. Oke. Pendaftaran Apa itu? tentang peserta. Dimarahin nggak? Ngapain ikut-ikutan begituan? Gitu, Alhamdulillah ya? tidak mendapat dukungan penuh. Malah dapat dukungan Iya, penuh ya. dukungan penuh Alhamdulillah. dari orang tua di sana. Nah, tidak menjadi sebuah hambatan dan kendala lah dalam hal izin keluarga bagi saya. Alhamdulillah dapat dukungan Kalau Jul penuh. sendiri gimana nih? Ya pasti awalnya mendaftar kan kita ada ngomong nih, apalagi saya udah punya istri gitu kan, gimana nih, ini saya ikut ini, nanti megang handphone dibatasin, menghubungi kamu ini. Cuman berpendapat begini, selagi itu kegiatan positif buat diri saya dan dunia pekerjaan gitu, nggak apa-apa, silahkan gitu. Apalagi keluarga juga mendukung gitu. Dan gunanya juga banyak dengan kegiatan kita tahu bagaimana kehidupan militer yang kita nggak tahu sebelumnya. Kita belajar tentang kedisiplinan yang benar-benar menghargai waktu. Banyak hal yang dipelajari banyak hal yang tadi, dipelajari. Bagaimana ternyata di tentara itu tidak hanya mengerjakan tugas tentara tok gitu. Ada pengamanan-pengamanan yang dilakukan tentara, pengamanan pimpinan tinggi, pengamanan masyarakat. Kita lihat kasus di tahun 98 itu yang mengamankan secara humanis itu marinir malahan. Yang kita anggap keras gitu, memang ya marinir keras sih sebenarnya. Komando. Bayangin dia pendidikan komando itu jalan dari Banyuwangi Surabaya. Jalan kaki. Jalan kaki Setelah mereka. selesai pendidikan komando 3 bulan. 5 bulan Tradisi. 5 bulan. Iya. Udah tradisi. itu ya. Tradisi mereka. 5 hari Enggak sih kalau jalan saya. kaki dari Banyuwangi ke Surabaya. Sampai ada lagunya. Ada. Ada Iya. lagunya. Oke. Dan itu diadopsi ke matra-matra atau satuan lain lagunya. Saya kira Lagunya. cuma ada di marinir. Ternyata semuanya. Semuanya ada ya. Nah, Nggak, nanti saya nggak nyuruh nyanyi kok. Nanti aja. Tapi itu jadi ini ya, jadi sebuah kenangan tersendiri lah ya pastinya. Iya. Selama 40 hari di Marinir, banyak hal yang dilewati gitu, baik Yang secara dirasain. fisik, secara mental, semua ya pasti campur emosional aduk, sih. emosional, sudah melewati berbagai hal yang apa ya pasti luar biasa lah. Nggak setiap orang mungkin mau dan mampu ya mau dan untuk mampu. melalui semua yang sudah kalian lewatin gitu. Tapi pastinya kami juga dari Kemenko mengucapkan terima kasih nih terutama buat Kiki sama Julhanda yang sudah mau mewakili Kemenko gitu untuk menjadi komponen cadangan yang nantinya mungkin ya kita berdoanya sih nggak sampai ada dibutuhkan Komcat ya untuk sampai turun gitu. Iya, tapi gini Bang, saya mungkin informasi sedikit kan,
komponen cadangan ini kan komponen pembantu komponen utama TNI yang organik. Cuman yang kita maksud di sini orang mungkin masyarakat umum menyangka bahwasanya kita nih membantu untuk dalam hal perang. Tapi fungsi TNI itu bukan hanya soal perang itu. Ada fungsi perang sama ada fungsi selain perang. Nah, kita mungkin akan berkontribusi di kegiatan-kegiatan selain perang itu tadi Bang. Misalnya contoh yang paling simple kayak kalau seandainya ada bencana musibah gitu, bencana alam musibah. Nah, kita mungkin akan dilibatkan, akan diikutsertakan sebagai relawan dari membawa bendera Komcat gitu. Ternyata selama ini kan mungkin kalau masyarakat taunya adalah Komcat ini nanti mungkin kalau ada perang dalam tanda kutip, misalnya kalau TNI kita agak kekurangan secara personel diturunkan, tapi ternyata nggak cuma itu aja, tapi ada banyak hal selain. Tapi ada yang dibutuhkan itu, kita kan berbagai keahlian ya, dari kita kan istilahnya Komcat ASN pertama nih. Ketika misalnya dibutuhkan itu misalnya temen ini ahli di bidang mesin atau ahli di bidang teknologi kayak drone segala macam, itu bisa jadi ditarik ke komponen utama, ditarik ke Menhan, pindah ke Kemenhan gitu kan, dari kementeriannya. Kalau benar-benar itu dibutuhkan, contohnya dia bisa membuat versi drone buat memantau atau yang lebih bagus lah dari teknologi yang dari lain gitu. Contohnya dia mengerti dengan mesin-mesin yang ini kan kayak di marinir itu kan ada Yonteng ya, amfibi ya gitu, yang tank-tank kita itu kan ada yang diperbaharui juga. Itu umur tank itu nggak muda lagi sebenarnya, tahun 70-an, 60-an itu diperbarui lagi mesinnya. Bisa jadi teman-teman yang ahli di bidang itu dibutuhkan oleh komponen utama nantinya gitu. Ternyata nggak semudah itu ya. Ini sahabat Kemaimepas, banyak hal yang mungkin kita nggak tahu, sekarang jadi tahu nih gitu, bahwa ternyata Komcat ini tidak hanya sekedar seperti apa yang mungkin beredar atau kita bayangkan, tetapi juga banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama, bahwa Komcat ini juga bisa nantinya mungkin membantu di masyarakat atau mungkin membantu kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih berhubungan banyak dengan sipil, atau mungkin juga terkait itu tadi keahlian juga mungkin juga, bisa juga. Nah, ini karena mungkin angkatan pertama, kita lihat juga nanti akan seperti apa sih kedepannya gitu. Jadi kita akan lihat lagi nanti, mungkin akan ada mas-mas Komcat 003 dan 4 ya setelah Kemen. Ada gelombang-gelombang lagi berikutnya gitu. Mungkin bisa jadi Bang Wisnu juga. Saya udah lewat umur. Tidak, tadi saya katakan masih ada yang 40 tahun. Masih kan belum ya? Kuliah tahun depan. Di angkatan kita itu ternyata saya baru tahu ada umur 46 tahun, Bang. Ada 46 tahun. Tapi bukan LMD kita. Bukan LMD kita. 46 tahun. Karena pengalaman 1 bulan di Puskesmas TNI AD sudah cukup ya. Nah, itu yang menjadi modal utama sebenarnya. Sudah ada pengalaman. Jangan saya ngomong lagi ya. Terima kasih. Maaf ya Bapak TNI. Saya nggak mau ulangi lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan trivia sebelum kita akhiri podcast kita. 3 kata yang bisa dirangkum dari pengalaman Komcat kalian. Mungkin kayak dulu nih. 3 kata. 3 kata. Bingung saya, tapi sepertinya yang saya terlintas di kepala saat ini adalah disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab. Oke, Juhanda. Kalau 3 kata itu ya apa ya? Yang pertama. Nggak boleh nyontek, mungkin ada yang lain. Iya, ada yang lain sih. Tidak apatis. Tidak apatis. Solidaritas. Dan ya berintegritas lah. Integritas. Ada satu yang terakhir, tidak apatis, solidaritas dan berintegritas. Berintegritas gitu. Disiplin, tanggung jawab sama apa tadi? Disiplin. Kan saya lupa. Oke, nanti kita lihat lagi ya, tayangan ulangnya aja ya gitu. Nah, kalau ini pertanyaan terakhir ya. Ini menarik karena mungkin kita dari Humas pengen tahu juga nih.
Kalau seandainya pengalaman Komcat ini jadi sebuah film, judul apa sih yang paling tepat? Nah, ayo apa ya? Apa ya? Jangan kayak FTV ya, cintaku berlabuh di Marinir gitu, enggak ya? Enggak. Karena cowok semua soalnya. Pengabdian. Judul filmnya menurutku TNI tidak sekejam dan tidak semenakutkan itu. Oke, menarik sih ya. Menarik. TNI tidak sekejam dan semenakutkan itu. Tidak semenakutkan itu. Love you full TNI lah. Ya. Kayak Kalau Kiki, saya lebih ke pengabdian tanpa batas. pengabdian tanpa batas. Oke. Walaupun Jadi kerjanya luas. di perbatasan ya. Ya, luas lah. Dimanapun kita, apapun latar belakang pendidikan dan background profesi kita tetap berhak dan wajib untuk bela negara. Makanya kalau kita tuh kan di Indonesia menggunakan konsep Sishan Kamrata ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, di turunannya adalah komponen utama, komponen cadangan, sama komponen pendukung. Komponen utama itulah organik TNI, baik matra darat, udara, laut. Komponen cadangan ya kayak gini nih, kita yang dipersiapkan dibekali dengan ilmu-ilmu militeran dasar militer, ya tujuannya untuk bisa membackup komponen utama tadi. Nah, komponen pendukung adalah semua abang-abang ini yang katanya belum ikut konca segala macam, juga memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara dari masing-masing profesi yang kita tekuni dan geluti gitu. Nah, itulah Indonesia kan. Membela negara itu kan tidak harus berikut berperang. Ya, tidak harus angkat senjata. Mengharumkan nama baik ya kan. Oke. Contohnya berprestasi di bidang humas juga. Ada editing video kan, ada lomba-lomba perlombaannya gitu. Oke, kalau gitu sebagai penutup, yang menarik dari pengalaman saya juga nih ya, selama di Pusdikes TNI AD nih, pelatihan kita tuh selalu ada hal yang menarik, yaitu adalah yel-yel yang jadi yel angkatan atau yel-yel apa gitu. Ada nggak dari kalian yang mungkin bisa dipertontonkan? Bang Jules, komandan yel-yel di kita. Komandan yel-yelnya nih. Mungkin ada yang bisa dipertontonkan ke silakan Bang Jules. Aksi. Sahabat Kumham ini aja, Unipas. Komcat Matra Laut, aua gitu. Boleh, Yang pendek aja. Yang panjang juga boleh. Kalau mau nyanyi lagu yang tadi juga boleh loh. Tadi kan katanya ada lagu yang katanya ada. Itu apel malam telah tiba. Bukan, yang dari Banyuwangi Surabaya. Dari Banyuwangi Surabaya. Boleh. Ayo nyanyi. 1, 2, 3. Tiada gunung terlalu tinggi buat kami daki di awan panas. Tiada jurang terlalu dalam buat kami susuri di malam gelap. Hutan rimba, padang lalang, ku susuri jalan yang jauh. Padas terik, hujan berangin, majulah ayo maju. Pantang menyerah hati kami, karena terlatihnya pasukan jalan kakilah Banyuwangi Surabaya. Marinir Aua. Oke. Boleh kasih tepuk tangan ya buat Kiki sama Julanda. Luar biasa, sekali lagi terima kasih udah mau jadi narasumber kita di episode pertama kali ini, yang langsung kita menghadirkan Kiki dan Julanda sebagai perwakilan the very first Komcat from Kemenkokumham Unipas ya, yang juga sudah mewakili Kemenkokumham Unipas di Komcat ini. Pasti kami ucapkan terima kasih dan luar biasa lah pokoknya. Dan pastinya juga dari sini kita juga belajar bahwa nilai-nilai tersebut ini banyak yang relevan sebenarnya dari kehidupan kita sebagai sipil ya, dan juga yang pastinya namanya bela negara tadi, seperti yang sudah disampaikan, tidak hanya sekedar berperang dalam bahu tim, karena kan perang kita tidak hanya sekedar mengangkat senjata, tapi juga perang digital, perang informasi, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih sahabat Kumham Unipas yang sudah menyaksikan Kumham Unipas Talks episode pertama kali ini. Jangan lupa untuk bisa atau mungkin mengikuti media sosial kami di Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube, semuanya pokoknya yang bisa dicek juga, atau mungkin juga di website kita di kumham-unipas.go.id. Banyak informasi yang bisa dibaca-baca di situ untuk tahu update-nya terkait
isu hukum, HAM, imigrasi, dan juga pemasyarakatan. Wisnu Firmansyah pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.